Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis taklim dan beberapa masjid yang al-Fatwa satu subuh yang tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ustaz Amsar selaku ketua umum masjid yang akan yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Ustaz Hadi Mursyid, Bapak Ustaz Hadi Sa'idi, Bapak Ustaz Hadi Zaini Bapak dan segenap para tokoh masyarakat lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun saudara tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada para bapak, para saudara dan hadirin yang sekalian. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan berbagai macam nikmat-Nya. Ya alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan segala tugas-tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita hadir di aktivitas kita setiap Sabtu. Mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak semoga kita akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita buka kembali kitab pedoman kita pada kesempatan ya pagi hari ini. Kita sudah sampai halaman 39 baris yang kedua dari atas.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitabi was sunnah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisal muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wastaksiru min a'malil birri wa ab'alil khairi mastata'tum fi syahri ramadana li fadli awqatihi wa husulil mudha'afati fihi wa kasratis sawabi wa taisiril amali bil khairati. Artinya, kata pengarang kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad, wastaksiru min a'malil birri, dan perbanyaklah kalian kita semuanya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ya, jadi kita diperintahkan di bulan Ramadan ini disuruh memperbanyak amal-amal kebaikan. Wa ab'alil khairi, juga perbuatan-perbuatan yang baik. Mastata'tum, semampu kamu, sebisa kamu, fi syahri Ramadan, di bulan suci Ramadan. Jadi Bapak, sudah anak-anak remaja, anak muda, ya ini ada satu nasihat yang penting buat kita dari Al-Habib Abdul Al-Haddad. Jadi beliau mewasiatkan kepada kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, perbuatan-perbuatan baik semampu kita pada saat ya kita menemukan bulan suci Ramadan. Tuh, artinya kebaikan-kebaikan harus kita tanam terus setiap saat, setiap waktu, setiap bulan. Tetapi di bulan suci Ramadan ini lebih utamakan lagi. Perbanyak lagi amal-amal kebaikan, perbuatan-perbuatan baik semampu kamu. Tuh, ini mastata'tum ini artinya semampu kita. Sebab mungkin nih kemampuan kita melakukan kebaikan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Makanya Allah bilang ittaqullah mastata'tum. Ya, jadi ada firman Allah yang bunyinya begitu. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Karena nilai-nilai ketakwaan kita beda-beda sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, itu tuh yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh memperbanyak amal-amal kebaikan di bulan suci Ramadan? Alasannya li auqatihi, karena keutamaan waktu-waktunya, wa husulil mudha'afati fihi, dan hasil berlipat-lipat ganda di dalam bulan Ramadan, wa kasratis sawabi, dan banyak pahala di bulan Ramadan, wa taisiril amali bil khairati, dan juga gampang melakukan amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Tuh, biasanya orang kalau di bulan Ramadan lebih gampang melakukan amal-amal kebaikan. Coba kita lihat dah. Ya, orang yang nggak pernah ke masjid, orang yang nggak pernah ke musola, kalau bulan Ramadan nongol juga dia. Ya, ke masjid, ke musola, datang juga. Alhamdulillah. Kita jangan kata apa-apa, Pak. Jangan bilang tumben datang, jangan bilang begitu. Ya besok dia kagak datang lagi. Iya, jangan. Alhamdulillah. Tuh keutamaan Ramadan. Memang ada, Pak, bener-bener kagak pernah nutup. Ya, nggak pernah kelihatan, nggak pernah nampak. Ya, kalau kata orang tua kita, ya hidungnya nggak pernah nampak. Tapi ketika Ramadan ada sekarang. Nah, itulah kemuliaan Ramadan. Ya, makanya Masya Allah, Ramadan ini buat umat Nabi Muhammad itu begitu penting. Jadi ada orang yang selama ini udah lupa sama akhirat, sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia, yang dikejar hanya dunia, dunia lagi, dunia lagi. Masuk Ramadan, alhamdulillah mereka sadar juga. Ya, dia ke masjid, dia ke musola. Itu alhamdulillah. Ya begitu. Coba kalau nggak ada Ramadan, bener-bener dia kagak akan sampai ke masjid, nggak akan sampai ke musola.
Ada orang datang ke masjid tumben, ya itu pun saat itu ada di depan imam. Ya, kan biasanya kita kalau sholat di belakang imam. Nih tumben datang ke masjid, adanya di posisinya di depan imam. Ya, kenapa emang? Disolatin, berarti udah mati. Ya, udah mati dia. Jadi kalau orang mati kan adanya di depan imam, belakang imam. Di depan imam. Ya, kan biasanya kita kalau sholat selalu ada di belakang imam. Ya, ini tumben ke masjid, diletakkannya di depan imam. Jangan begitu kita. Ya, kita kepengen ya masih yang normal-normal. Ya, datang ke masjid, datang ke musola, ya sholat berjamaah. Kan berarti posisi kita ada di belakang imam. Jangan hanya ke masjid tumben sekali-kalinya posisinya di depan imam. Kenapa? Udah jadi jenazah, udah disolatin. Nauzubillah min dzalik. Itu berkah Ramadan. Ya, jadi dengan barokah Ramadan, alhamdulillah ada orang-orang yang gak pernah datang ke masjid, ke musola, tapi akhirnya dia datang ke masjid, ke musola. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aja seterusnya Ramadan selesai, Syawal jadi rajin. Ya, amin ya, amin. Jangan dikata apa-apa. Ini kadang-kadang kita orang baru tumben datang, tumben. Nah, besok dia kagak datang lagi. Ya, jangan begitu. Ya, alhamdulillah seperti itu. Itulah namanya taisiril amal bil khairat. Begitu gampangnya melakukan amal-amal kebaikan pada saat datang bulan suci Ramadan. Ada orang kagak pernah berjilbab, perempuan nggak pernah ya kenal agama, masuk Ramadan, wah jilbab rapi, sholat duha, ya nggak pernah di sholat duha, sekarang sholat duha, nggak pernah di sholat witir, sekarang di sholat witir. Itu barokah daripada apa? Bulan Ramadan. Sehingga diharapkan mudah-mudahan selesai Ramadan nanti dia terus melanjutkan, jilbabnya nggak dibuka lagi. Yang selama ini nggak berjilbab, masuk Ramadan dia berjilbab, ya akhirnya alhamdulillah dia terus berjilbab. Ya, selama ini nggak pernah kenal sholat duha, masuk Ramadan karena ada namanya kultum duha. Ya, karena dibiasakan di mana-mana di masjid sekarang yang namanya kultum duha, di kantor-kantor biasanya ada kultum duha ya di bulan Ramadan. Nah, akhirnya terbiasa di duha. Ini kan namanya barokah Ramadan. Barokah Ramadan namanya, Masya Allah. Itu yang disebut dengan taisiril amal ya bil khairat. Jadi orang melakukan amal kebaikan lebih gampang di bulan suci Ramadan. Fa'amal mudha'afatu, adapun berlipat-lipat ganda ganjaran pahalanya, falima waroda, maka karena ada satu hadis yang datang ke tengahnya, anan nafilata fi Ramadan, bahwasanya sholat sunnah atau amal-amal sunnah di bulan suci Ramadan, ya'dilu sawabuha sawabal paridoti, itu menyamai pahalanya seperti pahala fardu. Nah itu, jadi kalau yang namanya amal sunnah di bulan Ramadan dilipat gandakan sehingga pahalanya itu Bapak Saudara seperti pahala amal fardu. Wal faridatu fihi bisab'ina faridotan fi ghairihi, sementara satu amal fardu itu dibalas dengan 70 kali fardu selain Ramadan. Jadi kalau kita melaksanakan amal sunnah di sekarang ini, ya amalnya sunnah aja udah nilainya. Kalau amal fardu ya udah satu kali amal fardu. Dan perbedaan antara amal sunnah dengan amal fardu jauh banget nih Bapak Saudara ya, jauh. Ya, jadi amal fardu pahalanya gede. Ya kalau amal sunnah ya lebih kecil. Tapi nanti di bulan Ramadan kalau kita mengerjakan amal sunnah itu sama seperti amal fardu. Berarti besar sekali ganjaran pahalanya, itu yang dikatakan mudha'afah, dilipat gandakan. Nah, sementara kalau ada orang melakukan amal fardu itu akan ya dilipat gandakan seperti 70 kali dia melaksanakan amal fardu. Ini satu istimewa buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi umat yang diberikan seperti ini, hanya terkhusus buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Paman yasmahu bipawati ya hazar ribhi, maka siapa-siapa yang luput ya dia ternyata ya luput dengan keuntungan ini, wa yaksilu anigtimani hazir tijarah, kemudian dia malas untuk memperoleh keberuntungan daripada perniagaan ini, allati la tabur, yang dia tidak mendapatkan keuntungan. Itu rugi itu. Kalau seandainya ada orang luput ya daripada perbuatan-perbuatan ini semuanya, rugi dia, rugi. Sama aja kalau dagang kagak dapat untung. Ya, ini kalau kita tijarah, kan salah satu tujuan tijarah itu ingin mendapatkan keuntungan. Kalau kita belajar ilmu ekonomi, itu ada dengan modal yang sekecil-kecilnya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu di Ramadan dengan perbuatan yang sekecil-kecilnya ingin mendapatkan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya. Itu Ramadan. Ya, makanya kalau di bulan Ramadan orang jangan segan-segan melaksanakan amal-amal ya kebaikan sunnah ya, apalagi wajib. Yang sunnah dibalas dengan wajib. Yang wajib 70 kali. Ya, dapat untung gede, berarti ghanimah. Ini mendapat keuntungan kalau kita melakukan bisnis tijarah. Ya, itu merupakan salah satu bentuk keuntungan yang sangat besar. Wa amma tayassurul amali bil khairi, adapun dimudahkannya amal kebaikan fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, pali anna nafsal ammarata bisu masjunatun bil ju'i wal atasi. Ya, karena nafsu ammarah yang selalu mendorong orang dirantai ya di mana? Bil ju'i wal atas, diikatnya dengan lapar dan haus. Tuh, jadi hawa nafsu kita nih Bapak Saudara sedang dipenjara. Masjunah itu artinya sedang dipenjara, sedang diikat. Ya, sehingga dia nggak mungkin bisa ya memotivasi dirinya untuk berbuat dosa dan maksiat. Tuh, karena sedang dipenjara dengan lapar dan haus. Nah, seperti itu sehingga orang lebih gampang melakukan amal-amal kebaikan. Tapi kalau saat ini kita ya itu lebih didominasi oleh hawa nafsu. Sehingga kenapa manusia agak berat melakukan amal-amal kebaikan? Karena memang kita lebih dimenangkan oleh hawa nafsu. Sementara hawa nafsu itu Bapak Saudara selalu memotivasi kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la ammaratu bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong manusia, memotivasi manusia untuk berbuat dosa dan maksiat. Nah, pada saat bulan Ramadan di penjara tuh, hawa nafsu lagi di penjara dengan lapar dan haus, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, itu namanya di penjara. Nah, sehingga muncul yaitu satu ya efek yang sangat positif, sehingga orang lebih gampang melakukan amal ibadah. Dorongan manusia untuk melakukan kebaikan itu lebih dominan. Kenapa? Karena hawa nafsu yang selama ini mendorong manusia berbuat dosa, berbuat maksiat sedang penjara. Ya, kalau lagi di penjara ya repot udah. Nah, makanya itu kesempatan manusia. Makanya di dalam salah satu hadis itu amal yang paling besar ya nilainya ada jihad. Jihad ini diartikan bukan hanya perang melawan orang kafir, Pak, bukan. Ini kadang-kadang kita kalau dengar kata-kata jihad udah takut aja. Ya, padahal jihad itu ada yang namanya melawan hawa nafsu dan setan, iblis. Itu namanya jihad. Ada satu hadis bunyinya begini Bapak Saudara, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami baru aja selesai melaksanakan jihad kecil, sekarang menuju jihad yang paling besar. Itu para sahabat bingung. Padahal kata sahabat, saya baru aja melaksanakan perang Badar. Perang Badar itu perang yang sangat hebat. Ya, disebut dengan Badar Kubro. Ya, Badar Kubro itu Masya Allah, ya perjuangan umat Islam melawan orang kafir begitu berat. Tapi selesai perang Badar, Nabi bilangnya kita baru aja menyelesaikan jihad kecil. Iblis, yang kedua hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kalau kita udah bisa melawan hawa nafsu yang
dalam diri kita udah bisa melawan setan, iblis, ya mudah-mudahan kita akan selamat. Nah seperti itu. Jadi lebih berat daripada melawan orang-orang kafir. Nah makanya begitu Bapak Saudara. Jadi kita ini yang paling penting, yuk kita lawan hawa nafsu dan kita lawan yang namanya setan, iblis. Sebab innas syaitana ya aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Nah seperti itu. Nah itu kalau di dalam bulan suci Ramadan, setan lagi di penjara. Ya setan lagi di penjara sehingga orang lebih gampang melakukan amal-amal kebaikan. Wasyayatin al-musbitin anil khairi al-mu'awwikin anhu. Nah sementara setan-setan yang selalu menganjurkan ya itu kepada kejahatan, sekarang lagi kendor dia. Kendor daripada melakukan bisikan-bisikan seperti itu. Kenapa? Sebab ya mereka itu sedang musabpadun, sedang diikat, la yastati'unal fasada, sehingga mereka tidak mampu melakukan kerusakan. Makanya dalam hadis itu setan-setan kalau dalam bulan suci Ramadan supidatis syayatin. Apa artinya supidatis syayatin? Setan itu sedang dibelenggu. Ya, sedang dibelenggu. Nah, ini setan-setan sedang mengendurkan daripada kebaikan yang memang memalingkan daripadanya. Nah, seperti itu. Ya, jadi setan tuh pada bulan Ramadan kendor. Ya, gitu. Sehingga orang-orang sempat melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi dia lagi dipalingkan. Kenapa? Dipalingkan di manusia karena musabpadun. Mereka itu sedang diikat. La yastati'unal fasada, mereka tidak bisa melakukan keburukan, kejahatan. Wala yatamakanuna minhu, dan mereka tidak bisa melakukan itu. Falam yabqa ba'da zalika anil khairati, maka tidak tersisa setelah itu kebaikan mani'un yang bisa menghalang. Nah, sehingga tidak ada yang bisa menghalangi manusia untuk melakukan ya, kebaikan-kebaikan, baik setan maupun hawa nafsu. Wala min duniha, dan juga tidak ada dari yang lainnya hajizun, satu benteng, ya satu ya yang bisa menjaga manusia berbuat kebaikan. Nggak ada pagar lagi, nggak ada hajiz lagi, nggak ada penentang lagi. Illa man ghalaba alaihi syaqa, kecuali orang-orang yang memang dipengaruhi oleh sifat ya sakoknya, jahatnya dia. Wastaula alaihil ghazlan, dan dia udah dipengaruhi oleh sifat kerendahan dirinya. Wal iyazu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz, itu kok orang bulan Ramadan masih melakukan dosa maksiat aja, padahal kan setan udah diikat, hawa nafsu udah dipenjara. Nah, kok dia masih melakukan kejahatan? Ini berarti dia udah dikalahkan dengan syakoknya, dan dia udah dikuasai oleh khazlan. Khazlan tuh yang memang udah watak tabiatnya begitu. Ya, memang orangnya udah syakok. Ya kan manusia itu dibagi dua. Ada as-sa'adah, ada syakawah. Nah begitu. Jadi manusia itu dibagi dua. Ada syakawah, orang yang jelek, orang yang celaka. Ada sa'adah. Nah kalau orang yang sa'adah emang udah punya pembawaan, mau baik aja, mau baik. Alamatus sa'adah itu antaranya apa? Zuhud fid dunya, raghib fil akhirah, gemar sama ibadah. Itu ciri daripada orang yang sa'adah. Nah kalau orang yang udah sakawah, orang yang sako, orang yang celaka, itu sama ibadah udah kagak mau aja. Walaupun hawa nafsu udah dipenjara, walaupun setan udah diikat, ya tapi karena memang udah dia ya termasuk sakawah, orang yang celaka, sehingga udah malas aja, karena udah dikuasai dengan sifat-sifat kemalasan dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu wal iyaz billah. Kita mohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu ramadanu wa ghairuhu indahu sawa, maka orang yang sakawah ini Ramadan ataupun bukan bulan Ramadan sama dia udah sama aja. Ya fil ghaflati, dalam kelalaiannya. Nah ini bahaya dah nih. Orang kalau udah sakawah udah repot dah. Summun bukmun umyun pahum la yarjiun. Ya udah tuli, udah bisu, udah ya macem-macem. Ya, terus sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Mau dikasih nasihat, nggak dikasih nasihat, sama aja buat mereka. Nah itu bahaya. Nah ini Ramadan ataukah bukan bulan Ramadan, bagi mereka udah sama. Fil ghaflati anillahi, terkait tentang lalainya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal rubbama yakunu fi Ramadan, bahkan terkadang adanya Ramadan a'zama i'radan an rabbih, dia lebih besar lagi nentangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aksaru ghaflatan, bahkan lebih banyak lalainya lagi. Bahkan banyak juga Pak orang-orang yang begini yang udah sakowah, memang udah celaka, di bulan Ramadan makin berani berbuat dosa dan maksiat, makin lalai dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ada nggak yang begitu? Ada. Padahal kan kalau menurut ya kita, pertama setan udah diikat. Nah ini setan yang selama ini menggoda manusia udah diikat seperti syayatin. Yang kedua hawa nafsu lagi dipenjara. Ini yang dua ini yang kadang-kadang mengganggu manusia untuk kita ibadah. Tetapi walaupun dua ini tetap dilaksanakan di bulan Ramadan, mereka tetap aja ya, bahkan semakin menjadi-jadi durhakanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini namanya memang mereka udah punya pembawaan watak yang namanya syakawah ya. Kan manusia itu Pak, sejak 4 bulan di dalam kandungan ibunya udah dicatat sama Allah. Apakah orang ini termasuk sa'adah atau orang ini termasuk syakawah? Itu dari 4 bulan di dalam kandungan ibunya itu sudah ditentukan bodohnya, umurnya, ya berapa tahun dia hidup di dunia. Nah terus termasuk apakah dia termasuk sa'adah atau syakawah, apakah dia termasuk orang jahat atau orang baik. Nah kalau memang udah pembawaannya, catatannya dari sana udah syakawah, nah itu di bulan Ramadan bukan makin benar makin menjadi-jadi. Ada yang begitu, ada. Ini kata Al-Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab ini. Ya terkadang ya datang bulan suci Ramadan, ada manusia-manusia yang lebih jauh lagi kepada Allah. Ya, lebih menentang, a'zam i'radon an rabbih. Tuh begitu ibarat kitabnya. Jadi dia lebih banyak lagi menentang kepada Allah. Aksar ghaflah, lebih banyak lagi lalainya. Nah, ini na'udzubillah min zalik. Makanya kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita ini masuk dalam catatan Allah apa? Minas sa'adah. Ya, dari orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Nah, makanya salah satu ciri orang-orang yang sa'adah itu ya banyak Bapak Saudara. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, buah karya daripada Imam Abul Lais As-Samarqandi, di sana dijelaskan ya ciri-cirinya ada 11 ciri-ciri orang yang sa'adah. Nah diantaranya ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah, zuhud fid dunya, raghib fil akhirah. Terus adanya gemar ibadah. Tuh orang kalau yang gemar sama ibadah itu ciri orang bahagia. Cuma kadang-kadang ada kita lihat ada orang, ya Allah kalau sama ibadah enak aja, kakinya langkahnya tuh ringan, ke masjid ringan, ke musola ringan. Sebab salah satu yang paling berat yang dilakukan oleh manusia itu melangkahkan kaki menuju masjid atau musola. Itu termasuk yang paling berat. Ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang memang syakawah. Tapi bagi orang-orang yang sa'adah itu gampang. Diajak ke masjid ringan aja kakinya. Ya, diajak ke musola ringan kakinya. Tuh, tapi ada orang yang berat banget. Masjid dilewatin mulu. Ya, padahal masjid dekat, tapi yang jauh dia ya sampai tuh didatengin, tapi masjid dilewatin lagi. Memang begitu. Yang paling berat bagi orang laki-laki itu melangkahkan kakinya menuju masjid. Yang paling berat bagi orang laki-laki melangkahkan kakinya menuju musola. Ya itu yang paling berat. Tapi buat orang-orang yang sa'adah enggak, insya Allah ringan, gampang. Nah begitu Bapak Saudara. Makanya kita jangan merasa berat kalau melangkahkan kaki kita menuju masjid, jangan merasa berat. Gerimis ya mau ke masjid jangan bilang ah digede nih, jangan begitu. Ya mudah-mudahan diberhenti.
Gitu. Kita keluar dari rumah gerimis, ya digede dah, nggak jadi dah ke masjid. Nah begitu, jangan. Ya kalau gerimis bilang sama kita, wah ntar juga diberhenti, jalan terus, gitu. Ya ini enggak. Ya coba kalau kita dulu masih ada yang namanya layar tancap, ada yang namanya tontonan. Kalau sekarang udah enggak ada, mudah-mudahan. Kalau kita mau nonton layar tancap dangdutan, gerimis, bilangnya apa? Ah jalan antar juga diberhenti, gitu. Ya, ntar juga berhenti katanya. Ya, tapi kalau mau ngaji gerimis, antar besar lagi, udah nggak jadi. Oh, jangan begitu. Ya, sampai-sampai gurunya udah datang, muridnya ngomong, ya saya pikir ustaz datang kali. Nah, begitu. Jangan. Ya, gurunya datang hujan-hujan. Ya, muridnya ada di rumah. Pas banget begitu dilihat, ya saya pikir ustaz kagak datang kali karena hujan. Masa begitu? Ya, datang. Kalau guru kagak datang itu urusan guru, biarin aja. Ya, kita sebagai murid datang aja udah. Ya, seperti itu. Jangan malah guru datang kita yang kagak datang. Pakai ngomongnya begitu lagi. Ya, saya kirain guru kagak datang kali. Nah, begitu. Jadi jangan Bapak, Saudara. Ya, ini ciri orang yang saadah namanya. Nah, tapi kalau ada orang-orang di bulan Ramadan, ya mestinya semakin baik amal kebaikannya, tetapi dia semakin menentang Allah, semakin lalai kepada Allah. Nah, berarti ini memang ya udah pembawaan dia. Dia termasuk orang-orang yang punya sifat syaqawah. Na'udzubillah min zalik. Sehingga dibilang di sini wal iyaz billah, kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh seperti itu. Wa kama bagi lil mu'mini ayastaksira minal a'malis sholihah fi hadzal syahri, dan sebagaimana layaknya bagi orang yang beriman memperbanyak amal-amal kebaikan di bulan ini, wa yusari'u fiha kadzalika, dan mempercepat amal-amal kebaikan kadzalika, sama seperti itu. Jadi artinya kita jangan menunda-nunda. Kalau saat ini kita bisa melakukan amal kebaikan, lakukan. Wasari'u ila min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya, jadi kita kalau ada amal kebaikan cepat-cepat, musyaraah. Musyaraah itu artinya cepat-cepat, sari', ya, enggak usah lambat-lambat. Nah, itu jadi di samping kita memperbanyak amal-amal kebaikan di bulan Ramadan, kita juga mempercepat. Ya, ada satu peribahasa, ya, lebih cepat lebih bagus. Artinya apa? Ikan sepat ikan bagus, ya, ikan sepat ikan gabus. Ya, jadi lebih cepat lebih bagus. Itu kata ya Bapak Haji ya Zaini Tawah tuh begitu bilangnya. Ya, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ya, begitu. Terus ditambah lagi sama ikan lele. Ya, jangan bertele-tele dah. Nah, begitu. Ya, jadi kita kalau mau melakukan amal kebaikan cepat-cepat udah. Wa yusari'u fiha, cepat-cepat melakukan amal kebaikan. Kadzalika, begitu juga yang bagi seyogiannya lahu bagi orang mukmin ayyubaligha taharruzi anil mukhalifati, yaitu benar-benar bersungguh-sungguh di dalam menjaga hal-hal yang bertentangan, wa yakunu fi nihayatil bu'di anha, dan dia berusaha semaksimal mungkin menjauhkannya. Fa innal ma'asyiya fil awqatil fadilati, maka sesungguhnya di waktu-waktu yang utama yakunu ismuha aziman, sama dosanya besar, wa wizruha kasiron, nah itu dosanya juga lebih banyak. Ya, jadi artinya begini Bapak Saudara, kalau kita melakukan amal kebaikan di dalam bulan suci Ramadan kan pahalanya dilipat gandakan. Nah sebaliknya, kalau kita melakukan dosa dan maksiat di dalam bulan suci Ramadan, nah berarti dosanya itu juga lebih banyak lagi nanti. Bahaya berarti. Ya, jadi dari segi amal kebaikan dilipat gandakan, ya begitu juga dari segi kalau kita melakukan dosa. Kita melakukan dosa di bulan lain, itu dosanya ya enggak dilipat gandakan. Tapi kalau kita melakukan dosa di bulan suci Ramadan, maka dosanya dilipat gandakan. Oh, begitu. Makanya hati-hati. Sama juga kita ada di Masjidil Haram, ada di tanah haram. Kalau kita melakukan amal kebaikan 1 berbanding 100.000. Ya, 1 berbanding berapa? 100.000.
Nah, kalau kita melakukan kebaikan, misalnya kita baca tasbih subhanallah 1 kali di sini. Nah, itu kalau di Masjidil Haram sama seperti 100.000 kali. 100.000, kita baca tasbih 1000 aja udah berat banget. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 1000 kali udah berat. Tapi kita Masjidil Haram baca subhanallah 1 kali sama seperti di sini 100.000 kali. Tuh, makanya nikmat Pak ibadah di Masjidil Haram di Mekah. Ya, tanah haram Mekah itu ya salah satu keistimewaannya kalau kita melakukan amal kebaikan dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Tapi ingat, kalau kita melakukan dosa sama nanti dilipat gandakan juga dosanya 100.000 kali. Ya, makanya jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa di mana? Di tanah haram Mekah. Nah, begitu. Kalau bisa amal kebaikan boleh kita lakukan. Kalau mau melakukan dosa, keluar dulu dari tanah haram. Ngeri masalahnya. Keluar dari tanah haram. Kalau udah keluar dari tanah haram melakukan dosa sama seperti sini. Ya, 1 dosa dibalas 1 juga. Nah, begitu. Tapi kalau di tanah haram bisa 100.000 kali balasannya. Auzubillah min zalik. Sama bulan Ramadan begitu. Amal kebaikan dilipat gandakan. Tapi kalau kita melakukan dosa di bulan Ramadan sama dilipat gandakan juga. Nah, makanya hati-hati kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, jauhkan dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dosanya dilipat gandakan. Naziru kasrotis sawabi, bandingannya banyaknya pahala alal a'malis sholihatil waqi' atas amal-amal soleh yang terjadi fil auqatil fadilati dalam waktu-waktu yang utama, yaitu di dalam bulan suci Ramadan. Wa qad waroda annahu alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah datang keterangan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yajtahidu fi Ramadan, ada Nabi Muhammad bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan, malayajtahidu fi ghairihi, pada apa yang dia tidak bersungguh-sungguh pada selain bulan Ramadan. Itu Nabi ibadahnya kan udah maksimal, tapi di dalam bulan Ramadan lebih maksimal lagi. Ya, padahal Nabi ibadahnya udah hebat banget, udah maksimal banget, tapi ketika di dalam bulan Ramadan dia lebih maksimal lagi. Nah, itu sosok Nabi Muhammad yang ibadahnya kita udah tidak ragukan lagi. Bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad? Ya, itu kita udah tidak ragukan lagi, udah maksimal. Tapi ketika datang bulan Ramadan lebih maksimal lagi. Nah, begitu. Jadi artinya kita juga begitu. Di dalam selain Ramadan kita udah maksimal, udah ibadah terus. Tapi kalau masuk Ramadan harus ditingkatkan, volumenya harus ditingkatkan, harus maksimal. Ya, kalau kita di dalam Ramadan mesti baca ya Al-Quran paling kagak 1 hari 1 juz. Ya, kalau di dalam bulan Ramadan 1 juz, ya mungkin di luarnya misalnya ya 1 halaman, 2 halaman. Kalau di luar Ramadan kita udah bisa baca Quran 1 juz. Nah, di dalam bulan Ramadan ya harus 5 juz sehari. Begitu. Jadi ada maksimal. Ya, saya Ustaz alhamdulillah ya kalau tiap hari udah baca Al-Quran bisa 1 juz. Sebab saya punya program setiap bulan hatam. Nah, kalau di luar Ramadan aja dia udah bisa begitu. Punya program 1 hari 1 juz baca Al-Quran. Nah, masuk Ramadan harus maksimal. Jangan 1 juz. Berarti berapa? 5 juz. Masya Allah. Itu begitu. Jadi Nabi begitu Bapak Saudara. Nabi di dalam ya bulan Ramadan lebih maksimal ya kebanding daripada di luar Ramadan. Padahal Nabi ibadahnya udah sangat hebat, sudah sangat maksimal. Tapi masuk Ramadan lebih maksimal lagi. Wa kana yajtahidu fil asril awakhir minhu, dan ada Nabi Muhammad bersungguh-sungguh pada 10 malam yang terakhir, mala yajtahidu fi ghairiha, yang dia tidak bersungguh-sungguh pada yang lainnya, min Ramadan, daripada bulan suci Ramadan. Nah, saya kira sampai sini Bapak Saudara, nanti baru kita lanjutkan dengan kultu wa dzalika lipadil asril awakhiri dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya
khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya sebelum ditutup dengan doa, ya mungkin ada yang mau ditanya, dipersilahkan. Ya, dipersilahkan. Untuk yang minggu yang lalu itu kayaknya sampai di sini Ustaz. Walau kalau selanjutnya waktu itu punya dan misalkan kalau lagi di muslimun adalah satu minggu tadi Ustaz mengawalinya dari istiqlal. Oh begitu ya? Iya. Ada yang lewat. Jadi ada yang lewat dikit ya? Iya. Jadi mohon maaf berarti tadi. Ya saya pikir dari wastaksiru min a'malil birri. Tapi nggak apa-apa. Ya jadi maksud di atas itu ya kalimat ya wa 'ala rabbihim yatawakkalun fakunu minhum innamas sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun fala takunu minhum. Artinya kita sebagai orang yang beriman harus bertawakal kepada Allah. Jadikanlah pemimpin kita ya Allah. Jangan kita jadikan setan. Sebab sebelumnya tuh ada wala taj'alu lisyaitoni alaikum sultana, kan begitu ya? Sebelumnya ya wala taj'alu lisyaitoni alaikum sultana. Nah, ini maksudnya dalam hidup dan kehidupan kita, jangan setan itu kita jadikan sebagai penguasa kita. Jadi kita dikuasai oleh setan. Jadi kita diperintah oleh setan. Jangan mau kita. Jangan mau kita menjadikan setan itu sebagai sultan. Artinya kita ini adalah suruhannya setan. Tetapi kita jadikan sultan kita siapa? Allah. Berarti kita siap melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Kita mengabdinya, berkhidmatnya kepada Allah. Jangan kita jadikan setan sebagai penguasa kita sehingga nanti kita ngikutin perintahnya setan. Jangan kita mengabdi dan berkhidmat kepada setan. Ini bahaya. Nah, fala takunu minhum begitu maksudnya. Maka kamu jangan jadi dari kelompok mereka. Ya, jangan kita menjadi orang yang menjadikan setan itu sebagai penguasa yang bisa menguasai diri kita. Ya, sehingga setiap kali kita berbuat itu ya adalah perbuatan setan, suruhan setan, sehingga kita melayani setan. Nauzubillah min zalik. Makanya kita menjadi abdullah, hambanya Allah. Jangan jadi abdus syaiton, hambanya setan. Itu maksud fala takunu minhum begitu. Maka kamu jangan masuk dalam kategori mereka. Jadilah orang yang beriman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhanlah kita bertawakal. Jangan setan dijadikan sebagai sultan, penguasa kita. Nah, orang kalau ya setan dijadikan sultan berarti dia berkhidmat sama setan. Wah, bahaya ini. Banyak orang yang begitu. Jadi dia benar-benar hidup dan kehidupannya menjalani segala perintah-perintah setan, maksiat, dosa, jauh dari Allah. Kenapa? Karena dia ya mengabdi menjadi budaknya setan, budaknya iblis. Ya, pada takunu minhum, maka janganlah kamu ya menjadi kelompok daripada mereka. Seperti itu. Ya, baik. Ada lagi? Cukup, saudara ya. Ya, mari sama-sama kita tutup ya pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini dengan pembacaan kitab suratul Fatihah dan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi kita dari berbagai macam penyakit, wabah ya yang saat ini belum juga selesai Bapak sudah. Ya, jadi kita terus mohon sama Allah, jangan bosan-bosan. Mudah-mudahan nih virus corona COVID-19 biar ya bisa pergi dari bumi Indonesia, dari Jakarta, dari kampung kita. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, keluarga kita, jamaah-jamaah kita dari berbagai macam wabah, penyakit. Ya, mudahan kita terus istiqomah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansyarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajmain. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir quluba auladina binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri syamsika abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina minal bala wal waba wat taun. Afina ya Allah minal bala wal waba wat taun. Afina ya Allah minal bala wal waba wat taun birahmatika ya arhamar rahimin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.